Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'walu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Sohibul Bait Bapak Ustadz Ahmadi dan Ibu Marwiyah Ahmadi, insyaallah keduanya diberkahi Allah, amin. Berkah umurnya, berkah usia sisanya, berkah rezekinya, berkah hidupnya, berkah anak cucunya, insya Allah. Yang terhormat Ibu Erna Liasari SEMSI. Sampai rong duwe ngono kuwi. Erna ya. Oh, Erna apa Erni? Almarhum dulu Erna. Oh, ini Erni. Oh, gitu. Erni Liasari. Oh ya, insya Allah. Saya juga udah jadi sahabatnya di Facebook. Insya Allah beliau bergabung. Ibu menerima? Alhamdulillah. Dan nanti setelah menjadi bahagian dari Al-Hafiz, pas tahun 2024 dicoblos, Bu. Jangan wani piro, nggak usah. Dikasih diterima. Tapi kalau duit itu nggak habis, Bu. Mintalah sesuatu kenangan yang tanpa batas waktu, insya Allah. Dan juga beliau ini cukup energik karena masih muda. Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membicarakan tentang apa yang menjadi kerisauan keluarga ini. Mungkin beliau pernah dengar saya di radio atau mungkin di YouTube tentang bagaimana kirim arwah yang benar. Ila ruhi apa ila ruhati. Kemudian kalau ila arwah itu seperti apa. Dan ingat Ibu, dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa manusia itu disebut mati kalau ruhnya sudah keluar. Bu, yang di belakang, bukti mati itu kalau ruhnya sudah keluar, mati. Kan nggak ngerungok nih. Iya. Orang itu disebut mati kalau ruhnya sudah keluar. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, saat Allah memasukkan ruh pertama kali kepada Nabi Adam, itu dimulai dari atas. Ruh itu masuk melalui otak, otaknya berfungsi. Ruh itu kemudian masuk ke mata, matanya bisa melihat. Ruhnya masuk ke hidung, hidungnya langsung bersin. Jadi bersin itu kodrat, Ibu, karena ketika Allah memasukkan ruh pertama kali ke jasadnya Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Manusia pertama kali yang nggak punya ayah dan nggak punya ibu. Itu dimasukkan ke hidung, hidungnya bersin, ke mulut, mulutnya bicara sampai ke bawah. Begitu juga begitu keluar, terakhir juga di otak Ibu. Ibu nanti mati, begitu ditarik oleh malaikat si nyawa itu pelan-pelan dari kaki mulai dingin, itu nggak ada lagi.
nggak ada lagi ruhnya di sini sampai kemudian naik ke atas, kemudian sampai ke terakhir di mata sebelah kiri. Makanya nanti ibu jenengan pasti melongok ke kiri. Kenapa melongok ke kiri? Karena itu terakhir nyawa kita lepas dari badan kita. Dan tanda husnul khotimah, apa husnul khotimah? Baik di ujung kematian itu ada di sini nanti keringat, Bu. Kenapa kok ada keringat di sini? Menandakan saat mau keluar ruh itu kita sakitnya luar biasa. Terakhir itu sampai keluar keringat. Nanti kalau ada orang mati kok di sini ada keringatnya, Ibu, berarti husnul khotimah. Tapi kalau nggak ada keringatnya, mencengnya ke kanan, nah itu. Naudzubillah, naudzubillah. Kita lihat, bisa dilihat Ibu, fisik manusia, apakah dia husnul khotimah atau enggak, itu bisa dilihat. Kemudian ruh itu baru keluar melalui terakhir di mata sebelah kiri dan akalnya hingga akhirnya tidak berfungsi. Begitu sudah tidak berfungsi, jasad ini guna nggak? Nggak guna, kecuali jasadnya gerandong. Sama mak lampir dikasih ruh yang lain, jin yang masuk hidup lagi. Itu kalau dicerita mak lampir. Nah ini tidak, begitu mati jasad ini nggak guna lagi. Nah jasad kemudian dikemanakan? Dikubur. Dan ruh kemana? Sowan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab yang sama, yaitu kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan Ibu bahwa ruh itu punya dua posisi. Ada posisi yang baik, tidak dibelenggu, tidak dipenjara, dibebaskan oleh Allah kemana saja dia bisa. Bahkan ada sebagian ruh-ruh syuhadanya para pejuang-pejuang Islam di awal dulu itu sudah masuk surga. Menjadi apa? Menjadi burung-burung biru yang terbang. Nah jenengan kalau baik nanti tidak dibelenggu, tidak dipenjara. Ruh itu ruh bebas kemana saja, bahkan bisa datang ke rumah ahli musibah, ke anaknya. Dia bisa melihat anaknya, dia bisa melihat istrinya, dia bisa melihat suaminya. Tidak terbelenggu Ibu, bebas dia. Boleh enggak? Bisa enggak orang yang sudah meninggal itu menemui orang yang masih hidup? Bisa, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagaimana mereka bisa menemuinya? Melalui mimpi. Maka mimpi itu ada 3 Ibu. Memang mimpi benar-benar dari Allah. Ada sebuah cerita anak yatim. Begitu anak yatim itu masih kecil, ditinggal mati ibunya, ditinggal mati bapaknya. Padahal sebenarnya bapaknya itu nyimpan harta di bawah lemari, tapi nggak ketahuan sampai dewasa, nggak tahu yang yatim ini Ibu. Akhirnya apa? Mungkin si bapaknya ini orang yang soleh, sowan keharibaan Allah, ingin bertemu dengan anaknya dan menasihati anaknya, memberitahukan kepada anaknya bahwa hartanya ada di bawah lemari. Bisa terjadi? Bisa. Kenapa? Karena memang ruh orang yang sudah meninggal itu bisa menemui orang yang masih hidup untuk keperluan sesuatu yang penting. Dan insya Allah yang seperti itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimpi yang baik. Mimpi yang kedua ini mimpi karena jin. Karena jin, gangguan jin, jenengan nggak berdoa, mimpi ketemu Nyai Ronggeng. Jenengan nggak berdoa, mimpi ketemu Mak Lampir. Jenengan nggak mau berdoa sebelum tidur, mimpi yang buruk. Tandanya mimpi yang baik kita bahagia, tandanya mimpi yang buruk kita menderita. Bangun itu Masya Allah, jenengan tidur di galengan karena saking capek. Terus
tidur di galengan itu, tahu galengan Bu? Nah, tidur di galengan itu mimpi ketemu sama orang yang kita cintai. Seneng nggak? Seneng. Tidur di hotel yang empuk mimpi ketemu Mak Lampir. Seneng nggak? Artinya orang yang tidur itu nggak terkungkung oleh ruang dan waktu, meskipun tempatnya buruk bisa mimpi yang baik. Tapi boleh jadi tempat yang enak, empuk, begitu bangun capek. Kenapa? Karena dikejar-kejar sama polisi misal. Jadi ibu, mimpi yang pertama apa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang kedua dari jin. Ada mimpi yang ketiga karena kebiasaan. Mikirkan, banyak yang difikirkan, mikirkan mantan, nanti ketemu sama mantan. Mimpikan suami yang dulu, ketemu sama suami yang dulu. Mimpi ketemu sama istri yang dulu, boleh. Kenapa? Karena sering diingat-ingat. Misal, ya jangan cerita. Jadi aman, jamin. Jadi mimpi ada berapa Bu? Allah, iblis, dan kebiasaan. Kalau kebiasaan kita, misal kita ini baru rebanan, belajar hadroh, mimpi masih main hadroh. Nah, seperti itulah. Ya Bu ya. Iya. Mbah Sarni itu pasti pernah mimpi naik motor, karena dulu waktu belajar naik motor itu susah. Nggih, Mbak? Nah, kebiasaan yang unik, yang baru itu akan terbawa ke dalam mimpi. Orang baru pacaran itu mimpi-mimpi itu, karena baru kenal, Masya Allah. Intinya ibu, orang yang sudah mati itu ada hubungan dengan orang yang masih hidup. Nah, bagaimana mereka tergolong menjadi dua tadi? Yang pertama, ruh yang memang bahagia. Ada ruh yang sengsara. Siapa ruh yang sengsara? Ruh yang sengsara adalah orang-orang yang buruk perlakuannya di dunia ini. Apakah mereka sengsara atau tidak sengsara kita nggak tahu. Tapi tugas kita yang hidup ini memberikan doa kepada mereka. Jangan pernah salah alamat. Bukan hanya Ayu Ting Ting yang salah alamat palsu, tapi dalam ilmu gaib juga benar. Saya insya Allah setiap malam dari mulai beliau Ahmad Fadil bin Muhammadiyah ini meninggal sampai hari ini tidak berhenti saya kirim Al-Fatihah. Gak pernah saya dimimpiin, gak pernah. Bagaimanapun akan meringankan mereka yang hidup di sana. Gak percaya mati odise. Penting itu ibu, didoakan mereka. Nah, biar nggak salah alamat, bener caranya. Mana tadi Umi yang sudah difotokopi? Fotokopi Maria. Oh, nanti difotokopi itu kalau perlu. Kita berapa ya? Iya. Perlu itu. Di bawah sini. Ya di bawah. Pak Ahmad untuk satu Pak Ahmad. Contoh begini ibu, biar nanti di sana itu nggak ranco. Kalau ranco itu nggak sampai, kasihan kalau nggak sampai. Ada binnya jangan salah. Kalau perempuan binti. Ila hadrati ruhil marhum. Atau ila hadrati ruhi, langsung disebutkan Paijo bin Paimin. Ruhi, jangan ruhati. Misal perempuan Fatimah, Mbah Fatimah meninggal misal nih, ila hadrati ruhi Fatimah binti Paijo misal. Jadi nggak ada ruhati apalagi ruha. Ibu sering ini saya dengar ruha nggak ada. Ila ruhi, meskipun laki-laki meskipun perempuan. Jadi nggak ada mu'annas. Kan begini ibu,
Di dalam bahasa Arab itu ada isim mudzakkar dan isim muannas. Tahu isim muannas? Isim muannas itu gini, jamilun itu isim mudzakkar, jamilatun isim muannas. Ruh itu nggak ada, ruhun, ruhatun nggak ada. Meskipun perempuan tetap ila ruhi. Paicem bin Paino misal, Sari Jem binti Bustan gitu. Nggak ada jamnya habis. Oh, Sari. Jadi ila ruhi. Yang keliru lagi ada Bapak Ibu. Ila arwahi cuman satu-satu, nggak boleh. Ila arwahi Paico bin Painem, Paico bin Paimen. Ila arwahi Tukiyem binti Paico. Ila arwahi Ratna binti Paico. Nggak boleh ila arwahi dibaca satu-satu namanya. Kenapa? Karena arwah itu adalah jamak. Jamak itu banyak, ruhun, ruhani, arwah. Kalau kita pakai arwah boleh, tapi gini caranya. Ila arwahi atau ila hadrati arwahi atau ila hadrati arwahil marhumina. Karena arwah itu banyak. Kalau singkatnya ila arwahi Paico bin Paimin, Sukiyo binti Paico bin Paico, Sariem binti Paico. Terus disebutkan satu-satu tanpa menyebutkan lagi. Ini kalau pakai arwah. Ada lagi orang menyebutkannya ahli kubur. Ahli kubur itu bukan untuk hidiyah Fatihah, tapi untuk doa. Misal, Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Terus mimma syarikil ardi ila magharibiha wa ila sairi ahlil kubur minal muslimin wal muslimat. Boleh. Jangan kemudian nanti wa ila sairi ahlil kubur minal muslimin wal muslimat al ahya'i minhumal amwat. Salah. Wong ahli kubur kok ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Ada nggak ahli kubur yang masih hidup? Mak lampir. Nggak ada. Ini kita sering keliru. Walaupun insya Allah sampai, tapi ada bahasa itu punya otoritas, jangan pernah salah. Dan masih banyak Ibu, tapi intinya nanti ini kalau dibutuh kopi, insya Allah sudah bisa memahami bagaimana cara hidiyah Fatihah. Karena kalau saya lihat di buku Yasin itu nggak sedetail itu, paling cuma 3 kali Fatihah ya Bu ya, langsung baca ya Yasin. Maka kalau di sini detail nanti ada boleh ila ruhi siapa. Saya terangkan juga di situ bagaimana cara untuk yang perempuan. Ingat, ruh tidak ada muannasnya. Jadi nggak ada ila ruha, apalagi ila ruha. Kemana ila ruha? Nggak ada ila ruha. Maksudnya mungkin ila ruhati, tapi nggak ada. Di dalam bahasa tidak ada ruha. Kalau ilah ya ruhi, jangan ruha. Dorobtu ruha, baru saya mukul ruh. Angduru ruha, boleh itu. Nah, seperti itu Ibu. Dan insya Allah sedikit demi sedikit nanti Ibu memahami. Sebenarnya banyak yang perlu dibeneri, hanya saja kadang saya merasa nggak enak. Oke, siapa yang bertanya Ibu? Bundi, mboten enten. Mboten enten. Bener. Cuman kadang kan kita nambah-nambahin yang ila ruhi tadi, ila ruhati. Di sini nggak ada kan ila ruhati. Pun bener. Insyaallah bener. Mungkin cuman hahinya aja. Misal almarhumnya laki-laki, Allahumfir lahu warhamhu. Kalau perempuan, Allahumfir laha warhamha, itu aja.
Kalau itu domir namanya. Memang domir itu beda antara laki-laki dengan perempuan. Tapi ingat, ruh tidak ada bedanya. Ruh itu hanya satu, miliknya Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan dari ruhku. Ruh itu cuma satu, Ibu, punya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bakal sowan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita mempertahankan. Nanti yang disiksa itu siapa sih? Yang disiksa itu ya ruh. Jasadnya udah nggak ada. Memang nanti dibangkitkan itu bersatu lagi, tapi bentuknya beda nanti. Tingginya sama dengan Nabi Adam. Kita nanti begitu bangkit dari alam kubur, nggak ada yang tua lagi, Mbak. Muda semua, balik muda. Seperti Bu Erni ini, balik muda. 3 tahun, Mbak. Umur 33 tahun, masih imut, Mbak. Nggak lagi tua. Ada lagi amit-amit, Abi. Ada yang bertanya, Ibu? Tadi Ya. kalau summa ila arwahi ahli kubur ayahanda. Jangan ila arwahi, ila ruhi. Karena cuma satu kan yang disebut. Sebut satu kan. Jadi ila arwah, ila ruhi ayahanda, sebutkan namanya. Tidak banyak nih yang sebut. Benar. Ya kalau banyak boleh ila arwahi gimana tadi? Ahli arwahi kubur. Pak Ayahanda Rusnawi bin Isroni. Yes. Terus nggak usah disebut arwah lagi. Sekali aja. Yes, bener. Bener itu. Jadi satu aja arwahi. Tapi kalau disebutkan satu-satu ilaruhi. 5 itu ilaruhi, misal gini, ilaruhi Paijo bin Paimin, ilaruhi Fatimah binti Paijo, ilaruhi, boleh. Satu-satu namanya satu, karena ruh itu satu, ruhani 2, arwah itu banyak. Ini saja. Ada yang bertanya lagi, Bu? Cukup? Ya, enggak, Bu. Tapi agak bukan sesuai dengan tema. Oh, nggak apa-apa, bebas. Bebas, ya. Ini Pak, misalnya orang yang meninggal itu masih bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup, tidak? Nah, yang kedua, ada orang pintar pernah menerawang, Pak, saya. Katanya ada yang menjaga orangnya tuh bersorban, putih, pokoknya yang bagus-bagus lah. Nah, kira-kira itu benar apa tidak? Oh ya. Jadi bisakah orang yang sudah meninggal itu bertemu? Nggak bisa. Nggak bisa. Bertemunya melalui mimpi. Nggak ada tahu-tahu nanti Pak Ahmad meninggal barisan assalamualaikum, nggak ada. Assalamualaikum, Maria. Maria nggak ada. Tapi ruhnya bisa. Wahum yarawna abna'ahum, mereka bisa melihat anak-anak mereka. Bahkan hum yakifuna ila ala hidai buyutihim, mereka bisa berdiri di atas keset. Keset itu hidak tadi, keset. Jenengan punya keset itu bayangannya begitu. Artinya orang yang mati itu setiap malam Jumat dia datang ke rumah kita. Terus mereka memberikan salam, assalamualaikum ya zaujati. Kalau seandainya istrinya masih hidup, assalamualaikum istriku. Begitu. Dalam kitabnya begitu. Sampai 1000 kali. Sebenarnya mereka itu sedang ingin minta doa kita, meskipun satu ayat dari Al-Quran. Tapi kita kadang lupa dan kita kadang nggak memberikan itu. Mereka kemudian pulang setelah 1000 kali salam. Gitu. Ada. Jadi hubungan antara yang hidup dengan yang mati itu seperti itu. Ya kalau mau dibuktikan nggak bisa ya. Tapi kalau saya percaya itu ada dalam kita gitu. Terus bagaimana kalau orang kadang dikasih semacam pengertian atau ada orang yang memahami bahwa dia itu punya pendamping. Pendampingnya itu sakti misalnya. Apakah itu leluhur? Tidak. Tetapi ada namanya korin.
Dan korin itu dimaksudkan adalah teman. Teman itu bisa jin, bisa malaikat. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya ibadahnya sudah cukup bagus. Jadi dia nanti punya berita-berita langit, punya berita-berita yang luar biasa, dan diberitahukan kepada si dukunnya tadi. Atau mungkin orang biasa tapi dia punya teman lah. Dan teman itu ingat bisa jin, bisa malaikat, bisa menjelma harimau. Tinggal transaksinya. Ada itu yang memang dicari. Tahu dicari? Minta sama orang tua, kemudian nanti bisa menolong hidup dia. Kalau itu jin jelas sesat. Tapi kalau itu malaikat, insya Allah enggak sesat. Tapi jarang yang bisa sampai korin itu adalah malaikat. Hanya orang-orang tertentu saja. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.